Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Marwati. Saya dari kelas 2B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewarganegaraan ialah hal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pengertian warga negara itu sendiri ialah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan dan tempat kelahiran. Mereka mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi wawancara. Baik, di sini saya sudah bersama dengan kedua narasumber saya, yaitu Risa dan Eja. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Risa. Nama saya Risa Azahra, mahasiswi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Reza Sabila, saya dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, aku mau nanya, kalian sekarang ada mata kuliah kewarganegaraan nggak? Ada. Oke, Ada. pasti kalian udah nggak asing dong dengar kata kewarganegaraan. Nah, menurut kalian, kewarganegaraan itu apa? Bisa, boleh, silakan dijawab. Menurut saya, kewarganegaraan itu artinya mengacu pada status keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Oke, baik. Eja, silakan. Menurut saya, kewarganegaraan adalah sesuatu yang saling berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam suatu hubungan dengan negara. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kalian kan dari SD sampai sekarang nih udah belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, nilai-nilai penting apa yang udah kalian dapetin dari belajar pendidikan kewarganegaraan? Bisa, silakan. Nilai-nilai penting yang didapat dari pendidikan kewarganegaraan menurut saya yaitu kita bisa mengetahui bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita bisa mengenal dan mengetahui banyak hal tentang negara kita seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan lain-lain. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang penting karena pendidikan kewarganegaraan ini tidak berhenti pada siswa ataupun mahasiswa untuk menguasai materi saja, tetapi juga bagaimana cara menerapkan dan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam diri siswa atau mahasiswa sehingga menjadi karakter yang baik. Nah, disinilah pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan karena percuma bila generasi kita cerdas secara akademik namun tidak diiringi dengan akhlak yang baik pula. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk Eja, silakan pendapatnya. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan kita tentang politik dan bagaimana menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan kita menjadi warga negara yang melek politik. Dengan demikian, jika banyak warga negara yang melek politik, maka tingkat partisipasi warga negara dalam hal politik juga meningkat. Selain itu, ketika masalah
ketika masa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, pendidikan kewarganegaraanlah mata pelajaran yang memperkenalkan kita tentang hukum. Dengan melalui pendidikan kewarganegaraan, kita sebagai warga negara mengetahui tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan. Oke, baik. Sekarang aku mau nanya buat Eja nih. Eja kan sekarang mahasiswi FKIP ya. Nah, dan pasti mahasiswa FKIP itu kedepannya mungkin bakal jadi guru ya. Terus kalau misalnya Eja jadi guru SD, gimana cara Eja untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Silakan Eja. Cara yang dilakukan yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya. Nah, dari hasil diskusi kelompok tersebut, masing-masing siswa mempersiapkan diri untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran tersebut, siswa memiliki keaktifan, kerjasama dalam kelompok, dan kepercayaan diri untuk mengemukakan pendapat. Sedangkan dalam penggunaan metode pembelajaran, guru menggunakan metode yang bervariasi, diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi. Begitu. Oke, terima kasih. Sekarang aku mau nanya sama Risa nih. Risa kan pasti udah nggak asing banget dong dengar kata HAM atau hak asasi manusia, ya kan? Nah, menurut Risa, HAM itu apa pengertiannya? Dan menurut Risa juga, penegakan HAM di Indonesia itu kayak gimana? Silakan. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Nah, HAM ini bersifat universal karena hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, bahasa, jenis kelamin, dan kedudukan. Oleh karena itu, HAM selalu melekat pada diri setiap orang, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dan menurut saya, penegakan HAM di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari adanya beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Contohnya itu ada peristiwa Trisakti, peristiwa Tanjung Priok, kasus pembunuhan Marsina, kasus pembantaian masalah anggota PKI, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan perilaku dan moral para petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selain itu juga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa pertanyaannya cukup segini aja. Baik, terima kasih banyak kepada Reza dan Risa yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari kedua narasumber tersebut. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Kesimpulannya ialah, lewat pendidikan kewarganegaraan, kita bisa mempelajari banyak hal, mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, nilai-nilai moral, politik, dan lain-lain. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya Indonesia menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah banyaknya diskriminasi terhadap penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dari tumpukan kekecewaan tersebut,
muncullah sikap main hakim sendiri di dalam masyarakat dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Salah satu faktor untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui kinerja aparat hukum adalah perlu adanya pembaharuan perilaku dan moral para petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.